Selamat siang sejawat dokter dan dokter anak di seluruh Indonesia. Kita jumpa lagi di simposium online IDAI dan kali ini kita membahas mengenai diare akut, bakteri atau virus. Ini topik yang selalu menjadi masalah kalau kita menghadapi pasien-pasien anak dengan diare. Apakah ini diare bakteri atau diare virus? Hari ini kita kedatangan narasumber kita yang mumpuni, Dr. Alfa Fardah Atiyah, SPAK, yang akan membawakan topik yang tadi saya sampaikan. Untuk kita memulai simposium sini, saya akan membacakan dahulu aturan online simposium yang kita gunakan pada kali ini. Online simposium akan berlangsung kurang lebih 60 menit. Peserta dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan yang langsung dapat dikirim selama pemaparan materi berlangsung melalui kolom chat. Jadi teman sejawat sekalian tidak perlu menunggu sampai selesai, bisa langsung mengajukan pertanyaannya supaya nggak lupa. Nanti satu persatu akan dijawab oleh Dr. Alfa. Dan sejawat sekalian, baik dokter maupun dokter spesialis anak, tidak perlu absen di kolom chat karena dengan ikut acara sudah langsung tercapture oleh panitia. Jika peserta online simposium mengalami kendala dalam streaming suara atau video, silakan mematikan fitur kamera atau off-cam. Materi akan dibagikan saat sesi diskusi, silakan unduh pada perangkat Anda nantinya. Untuk mendapatkan SKP, mohon untuk mengikuti online simposium ini minimal 45 menit. Nah, baik, saya kira itu aturan kita dalam melakukan simposium online siang ini. Dan selanjutnya ada sesi edukasi etik yang saya akan bawakan untuk sebagai pengingat kita akan adanya aturan etik yang berikut ini. Dewan Etika IDAI sesuai dengan anjuran IDI dan IDAI pada setiap seminar atau simposium perlu disegarkan masalah etika kedokteran. Berikut adalah penyegaran etika kedokteran dengan mengambil fokus pada pasal 21 Kode Ki. Setiap dokter wajib senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran atau kesehatan seperti contohnya pada kali ini. Selanjutnya. Penjelasan pasal 21, setiap dokter wajib berada di lini terdepan dalam pengetahuan kedokteran yang relevan bagi prakteknya dan meneguhkan bahwa kemampuan klinis dan teknisnya akan dijaga. Yang kedua, setiap dokter wajib membaktikan hidup untuk menyelenggarakan pelayanan medis ke pasien secara berkompeten, berhati nurani, dan memadai. Yang ketiga, setiap dokter wajib mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran atau kesehatan dilakukan dengan membaca buku, majalah ilmiah, bacaan online, mengikuti seminar, simposium, lokakarya, kursus-kursus pelatihan, atau melakukan penelitian kedokteran. Yang keempat, setiap dokter yang menjadi dosen wajib memperhatikan semua peserta pendidikan profesi sebagai sejawat, memperlakukan mereka secara bermartabat, menyapa mereka penuh hormat, dan mengelola mereka yang di bawah tanggung jawab pendidikannya dengan profesionalisme, kepedulian, dan pembimbingan. Contoh perilaku dokter yang melanggar pasal ini adalah dokter yang jarang membaca untuk menambah ilmunya, dokter yang jarang mengikuti PKB, seminar, dan lain-lain. Yang saya yakin yang ada di sini tidak demikian. Demikianlah penyegaran etika kedokteran kali ini. Semoga dapat diamalkan dalam praktek kedokteran yang Anda jalankan sehari-hari. Selamat mengikuti seminar atau simposium. Semoga bermanfaat dalam meningkatkan pengetahuan Anda dalam menjalankan praktek kedokteran. Baik, kita akan masuk dalam sesi online simposium. Sebelumnya saya akan memperkenalkan pembicara kita, ya Dr. Alfa Fardah Atiyah, spesialis anak konsultan. Beliau adalah, slide berikutnya, staf divisi gastroenterologi Departemen atau SMF Ilmu Kesehatan Anak di FK
Universitas Airlangga, Surabaya, juga bekerja di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Beliau masuk S1 tahun 98 di Universitas Airlangga. 2015 beliau mencapai gelar doktor di Universitas Airlangga, dan beliau aktif di banyak organisasi profesi ilmiah, baik di dalam dan di luar negeri. Beliau juga ada pelatihan-pelatihan, baik di Afgan, maupun di EPSGAN. Ya. Kemudian beliau juga banyak menulis di publikasi ilmiah, baik di dalam dan di luar negeri. Ini di slide bisa dilihat apa saja menjadi publikasi beliau. Saya kira secara kompetensi beliau sangat mumpuni, dan saya kira kita sambut Dr. Alfa Fardah Atiyah, spesialis anak konsultan, untuk membawakan topik diare akut, bakteri atau virus. Silakan Dr. Alfa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih Prof. Hanifah untuk introduksinya lengkap banget. Matur nuwun, Prof. Beruntung sekali nih saya siang ini moderatornya Prof. Hanifah. Jadi ntar kalau ada yang sulit, saya tinggal minta bantuan kan gitu kan ya. Kali ini saya moderator, Dr. Alfa. Saya coba share screen ya, Prof. Ya, silakan. Sudah terlihat, Prof? Sudah. Tinggal di slideshow. Ampun, guys, sudah slideshow ya. Baik, terima kasih teman sejawat semua. Siang ini kita mungkin akan lebih banyak mungkin diskusi dan juga sharing ya tentang mungkin ini pasti pasien yang banyak kita temui sehari-hari, dan dilema ini juga mungkin akan kita hadapi biasanya kalau kita ketemu pasien dengan diare akut. Apakah ini disebabkan oleh virus ataukah bakteri ataukah mungkin yang lain. Nah, sebagai pendahuluan kita kembali lagi pada definisinya dulu, karena kan yang kita bicarakan fokusnya yang untuk siang ini adalah diare akut. Jadi kalau diare itu adalah perubahan konsistensi dari buang air besar menjadi lebih lembek atau lebih cair. Jadi ada dua hal di sini. Yang pertama adalah perubahan konsistensi, mohon maaf salah ketik, adalah menjadi lebih lembek ataupun lebih cair dari biasanya. Dan yang kemudian yang kedua itu terjadi peningkatan frekuensinya. Jadi ada konsistensinya, ada frekuensinya atau jumlahnya buang air besar. WHO menyampaikan bahwa secara rata-rata bahwa yang dikatakan meningkat itu lebih dari 3 kali. Tapi kita harus hati-hati kalau pada bayi muda, pada bayi-bayi neonatus atau yang masih berusia 2 bulan, 3 bulan, yang terutama yang masih mendapatkan full ASI. Frekuensi terkadang normal pun mereka sudah lebih 3 kali, bahkan bisa lebih dari 5 kali. Oleh karena itu, perubahan konsistensi itu lebih mengindikasikan diarenya dibandingkan dengan frekuensinya. Nah, diare akut itu typically sebagian besar itu akan membaik dalam waktu 7 hari. Tapi tidak melebihi 14 hari. Oleh karena itu, definisi diare akut itu di WHO, juga di Kemenkes, dan juga di UKK Gastro, itu sampai 14 hari. Jadi kalau masih belum 14 hari, maka masih belum menjadi diare persisten ataupun diare kronis. Nah, apakah diare ini masih merupakan masalah? Ini saya masih mencari data terbaru, sebetulnya ada data di Discusdas, tapi secara global, yang dimuat di Lancet 2016 bahwa diare ini masih menjadikan masalah di bawah pneumonia. Memang sejak adanya Oralit sebagai cornerstone untuk pengobatan diare dengan dehidrasi, diare itu menjadi ranking kedua. Tapi ranking kedua dan masih tetap bertahan sebagai ranking kedua. Nah, ini tentunya akan ini sebagai penyebab mortalitas, ya, bukan morbiditas, tapi mortalitas sebagai penyebab kematian pada anak. Oleh karena itu, diare masih merupakan masalah kesehatan yang penting. Masalah kesehatan yang penting kita untuk hadapi bersama. Ini adalah tugas kita bersama sebagai tenaga kesehatan. Terapi, kita langsung masuk ke dalam nantinya sebagai kita fokus pada topik kita hari ini. Terapinya ada sudah di joint statement dari
WHO dan UNICEF tahun 2004 bahwa, dan sudah kita tuliskan sebagai lintas diare, 5 langkah tuntaskan diare, bahwa yang pertama itu adalah oralit, kemudian yang kedua itu adalah pemberian zinc, yang ketiga adalah berikan nutrisi, selektif memberikan antibiotika, dan edukasi pada ibu. Selektif memberikan antibiotika berarti hanya diberikan pada yang membutuhkan antibiotik, dan apabila tidak butuh antibiotik tidak perlu diberikan. Nah, ternyata bagaimana kualitas tata laksana diare kita. Ini masih merupakan data lama, kita belum melakukan untuk surveillance ya besar, bahwa pemberian antibiotika sekitar tahun 2010-an itu masih sekitar mendominasi 60 sampai dengan 70%. Ini tentunya kita harus lihat penyebab diare itu yang sebagian besar adalah virus. Tentunya tidak perlu sampai 70% kita memberikan antibiotika. Bagaimana dengan situasi sekarang? Kami di Sutomo melakukan survei kecil-kecilan pada sekitar 50 dokter umum dan dokter spesialis anak di Surabaya. Kami berikan sebuah gambaran kasus. Kami lakukan survei ini online melalui Google Form di tahun lalu, tahun 2022. Kasusnya itu adalah seorang anak usia sekitar 10 bulan datang dengan muntah 3 hari sebelumnya, kemudian ada diare cair tanpa lendir, tanpa darah, datang ke IGD dengan tanda dehidrasi ringan sedang. Semua pemeriksaan normal. Tapi ternyata pada saat kami lakukan kuesioner, kami berikan beberapa pertanyaan. Apa rehidrasi yang dipilih? Apa obat-obatan yang dipilih? Apakah memberikan antibiotika? Kemudian apakah memberikan nutrisi? Bagaimana pemahamannya? Kami masih mendapatkan sekitar 20% masih memberikan antibiotika. Ini tentunya menjadi concern karena di kota besar di mana informasi itu mudah didapat, konsultasi juga lebih mudah didapat, masih ada sekitar 20% yang memberikan antibiotika pada kasus yang tipikal rotavirus. Jadi ini memberikan konsep pada kita bahwa memang kita masih perlu memberikan sosialisasi, mari kita saling mengingatkan bagaimana kita bisa membedakan secara klinis laboratorium sederhana untuk apakah diare ini disebabkan oleh virus ataupun oleh bakteri. Tapi kita tidak perlu rendah diri memang. Ada penelitian yang dimuat di Pediatric Infectious Disease, sudah agak lama sekitar tahun 2014, bahwa kepatuhan terhadap guideline manajemen untuk diare akut yang MRS di Italia ini, penelitian ini, bahwa ternyata compliance yang melakukan full compliance ataupun partial compliance-nya itu sekitar 85-90%, ternyata hanya sekitar angkanya sekitar 65%. Malah mungkin masih lebih bagus dari kita tadi. Malah lebih bagusan kita yang memberikan antibiotikanya tadi mencengnya dari guideline sekitar 20%. Bahwa ternyata, dan guideline apa yang paling sering dilanggar di rumah sakit ini, bahwa ternyata hampir sama dengan kita. Yang paling banyak dilanggar adalah pemberian antibiotika. Pemberian antibiotika dan juga pemeriksaan kultur yang over. Nah itu pada penelitian ini yang melakukan itu hampir sekitar 25%. Jadi memang kita lihat bahwa tidak pada beberapa negara memang guideline diare itu sering dilanggar. Dan yang paling dilanggar, yang mana yang paling sering dilanggar adalah yang pemberian antibiotika. Oleh karena itu kita perlu kembali mengingat. Jadi selektif memberikan antibiotika, yang wajib ain diberikan antibiotika adalah tentunya adalah diare berdarah dengan kecurigaan disentri dan kolera untuk bakteri. Parasit, tetapi sebagian besar diarenya lebih panjang, lebih dari 7 hari, adalah apabila terbukti amoeba dan terjadi giardiasis. Bagaimana kita memberikan antibiotika pada disentri adalah diberikan antibiotik 5 hari dengan sensitif terhadap Shigella menurut pola sentral. Untuk yang 4 ini yang wajib, ini adalah pada gastroenteritis. Tetapi pada diare itu seringkali juga ada tumpangan dengan penyakit lain. Ada penyakit lain yang juga gejalanya ada diarenya. Seperti misalnya pneumonia, ISK, kita juga lihat
seringkali juga datang dengan ada keluhan tambahan yaitu diare, di luar keluhan penyakit utamanya. Dan kemudian apabila anak tampak toksik, anak septik, adanya infeksi kecurigaan Salmonella gastroenteritis, usia kurang dari 3 bulan, ini adalah merupakan suatu warning bahwa kita bisa memberikan antibiotika. Hati-hati kalau yang kurang dari 3 bulan, bukan virus untuk diferensial diagnosis utamanya. Nah, karena itu kita perlu kembali lagi. Nah, kapan kita curiga yang ini virus, yang ini bakteri? Kembali kita ingat bahwa etiologi diare itu terbagi menjadi 2 besar, yaitu infektif dan non-infektif. Yang infektif itu ada virus, ada bakteri, ada parasit, dan juga jamur. Untuk yang non-infektif, ada alergi, ada IBD, ada celiac gitu ya, ada beberapa hal yang biasanya tapi pada diare-diare ini adalah lebih panjang, yang bukan sebagai diare akut. Pada infeksi, etiologinya apa saja? Ada beberapa perbedaan antara etiologi di negara berkembang dan di negara maju. Di persamaannya sama, viral, rotavirus sekitar 50 sampai dengan 60%. Tapi kalau yang di negara berkembang, bakteri cukup ada banyak dan ketahuan bakterinya itu apa. Kemudian dan masih ada sekitar 20-30% yang unknown. Sementara kalau di negara berkembang, ada selain virus, ada bakteri, tapi juga ada parasit. Karena juga ada other bakteria, ada parasit, dan juga masih ada unknown. Maka beberapa penelitian nih kita memang menggambarkan bahwa bakterinya memang lebih beragam daripada di negara maju. Terkait dengan umur, tadi sudah sempat disinggung bahwa semakin kecil, jadi kalau bayinya kurang dari 6 bulan, kita harus waspada, ini bukan viral. Hati-hati, bakteri masih bisa mendominasi. Usia 6 bulan ke atas, 50 sampai dengan 60% sudah bisa disebabkan oleh viral. Sampai dengan usianya sekitar 1-4 tahun. Setelah memasuki masa sekolah, masa TK, kemudian sekolah dan menjadi adolesen, hati-hati, komposisi proporsi penyebab bakteri itu menjadi lebih besar. Karena seperti kita tahu kalau misalnya kita terkena rotavirus, semakin kita bertambah usia, semakin besar anak-anak itu, maka dia akan semakin menjadi gejalanya menjadi asimptomatik. Kalau sudah pada anak misalnya 10 tahun, 15 tahun, ingat virus menjadi virus pada diare yang profus, virus kita letakkan pada differential diagnosis yang lebih bawah. Hati-hati, ingat masih ada bakteri dan juga ada parasit. Nah, penting kembali mengingat untuk kita bisa mulai membedakan antara virus dan bakteri. Karena patogen itu tergantung dari lokasi. Enggak ingat mungkin kita pada saat ujian itu ya dulu pada saat sekolah lokasi menentukan prestasi. Kalau di dalam peta kuman untuk infeksi gastrointestinal, maka lokasi itu menentukan juga jenis kumannya dan juga menentukan gejala klinisnya. Pada lokasinya yang di usus halus, yang di small intestine, bagian besar itu adalah non-inflammatory, yang di large intestine adalah inflammatory. Akan terlihat pada gejala klinisnya. Kalau yang di small intestine, maka kita akan bertemu dengan diare profus, diare cair, banyak, dan sebagian bisa berupa sekretori. Dan kalau yang di large intestine, kita akan ketemu dengan small volume, yang volumenya kecil, sedikit disertai dengan lendir dan darah. Kalau kita melihat patogennya yang di usus halus, kita akan melihat bahwa yang di usus halus itu virus ada di situ. Rotavirus, norovirus, adenovirus, sapovirus, dan sebagian virus ada di small intestine. Oleh karena itu kalau virus kita akan melihat bahwa diarenya itu cair tanpa adanya lendir dan darah profus, volumenya besar. Beberapa bakteri juga ada di sini. Ada Clostridium perfringens, ada salmonellosis. Hati-hati, salmonella bisa di small intestine dan juga di large intestine. Protozoa kita akan melihat bahwa Giardia lamblia dan Cryptosporidium itu site-nya adalah di usus halus. Karena itu kalau kita ketemu dengan diare cair yang panjang, lebih dari 2 minggu atau mungkin 3 minggu, ada bentuk diarenya seperti minyak, hati-hati, itu adalah Giardia lamblia karena site-nya adalah di small intestine. Kalau yang di large intestine, contohnya primadonanya adalah cornerstone-nya adalah
Shigella. Untuk parasit adalah Entamoeba histolytica. Bentuk diarenya bagaimana? Kita akan melihat bentuk diarenya adalah volumenya lebih kecil dan ada lendir dan darah. Kalau kita melihat dari mekanismenya untuk invasiveness-nya, yang invasif, yang bisa masuk sampai dengan mukosa, sampai dengan submukosa, bahkan serosa, adalah lebih banyak adalah bakteri dan parasit. Kita lihat ada Shigella, Salmonella, Campylobacter jejuni, Fibrio hemolyticus. Yang parsial invasif merusak mukosa adalah rotavirus, toksigenik dan non toksigenik yang nempel mengeluarkan toksik adalah Vibrio cholera. Nah, mengingatkan apa yang terjadi pada rotavirus. Jadi kalau kita akan melihat, kalau kita sudah mengingat, oh kalau yang virus kita tidak melihat adanya inflamasi. Kita akan ketemu dengan diare yang cair, profuse, tidak ada lendir, tidak ada darah. Tapi kalau yang bakteri, kalau site-nya bakteri yang di usus besar, kita akan ketemu dengan yang lendir dan darah karena di situ akan terjadi inflamasi. Itu mengingatkan sedikit pada rotavirus karena ada 50% diare pada anak itu disebabkan oleh rota, diare akut infeksi pada anak itu disebabkan oleh rota. Kita ingat bahwa pada gambar A, masuk pertama muntah gejalanya. Rotavirus akan nempel pada epitel usus halus, epitel jejunum dan ileum awal yang matur. Epitelnya muntah dulu, kemudian pada saat B dia akan berubah menjadi diare. Pada saat C, justru pada saat koma, virusnya sudah nggak ada. Pada saat itu akan terjadi multiplikasi untuk menuju regenerasi, tapi pada saat itu justru diarenya paling profuse. Baru setelah 7-14 hari, kita akan melihat bahwa struktur itu menjadi normal. Oleh karena itu, sering kita akan ketemu rotavirus itu vomit dulu, diare tambah banyak, baru kemudian sembuh. Yang terkadang membuat usil kita, kalau bahasa Jawanya itu ngeratil, ngasih antibiotik adalah pada saat kondisi B dan C. Sudah habis muntah, diare tambah banyak, nah ini jadi berpikir, wah kayaknya aku perlu antibiotik. Nah nanti tolong revisited kembali terjadinya perjalanan klinis ini. Karena ini adalah yang kita temui pada saat mikroskop elektron usus anak-anak yang terkena rota. Pendek dia ususnya, blanting, pendek-pendek semua sehingga menyebabkan absorpsi dari nutrisi itu tidak terjadi dengan baik. Bagaimana dengan patogen lain? Kita membicarakan rotavirus. Shigella, Vibrio cholera, Entamoeba, mohon diingat kembali, dikuasai kembali bagaimana masing-masing patogen ini menyebabkan infeksi. Bagaimana masing-masing patogen ini menyebabkan gejala diare. Site-nya ada di mana, gejala klinisnya bagaimana, bagaimana kalau tidak kita berikan antibiotika misalnya pada bakteri-bakteri ataupun parasit. Sehingga kita nanti akan lebih bisa menentukan. Nah, setelah kita mengingat apa yang patogen-patogen penyebab diare, terutama pada diare akut, yang bisa menyebabkan diare mana yang site-nya di small intestine, mana yang di large intestine, mana yang menyebabkan ada lebih banyak gejala muntah, maka kita sudah bisa sambil meraba-raba. Kalau gejala klinis itu lebih ke arah bakteri, itu kalau bisa kita lihat anaknya panas, tinggi, ada BAB dengan darah, ada nyeri perut, dan dikatakan di GPJN ada keterlibatan CNS. Mungkin anaknya encefalopati itu sudah kita bisa lihat hati-hati, ini bisa bakteri. Kalau pada virus lebih banyak muntah yang mendominasi, terutama rotavirus. Bahkan beberapa literatur menyatakan norovirus infeksi lebih banyak lagi muntahnya, diarenya tidak terlalu profuse. Sering juga pada virus disertai dengan gejala respiratori, ada batuk pilek ringan. Ini kita bisa sambil ingat, oh yang ini lebih ke arah bakteri, yang ini virus, sudah saya nggak perlu kasih antibiotika. Pemeriksaan laboratorium bagaimana? Ada beberapa hal untuk pemeriksaan laboratorium yang bisa kita kerjakan, misalnya. Ada feses lengkap, ada kultur feses, ada pemeriksaan darah CRP, ada prokalsitonin, ada fekal kalprotektin. Semua tidak rutin dilakukan pada penderita diare akut. Jadi memang untuk diare akut lebih banyak kita rely pada gejala klinis. Tapi kalau misalnya kita memerlukan, kita bisa memeriksakan beberapa pemeriksaan yang sederhana dulu. Mungkin kita bisa melakukan feses lengkap terlebih dahulu. Pada beberapa penelitian,
fecal calprotectin itu dikatakan lebih bisa menggambarkan inflamasi pada intestinal dan lebih diasosiasikan pada bakteri dibandingkan dengan virus ataupun parasit. Sekali lagi, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan penunjang ini tidak rutin dilakukan pada penderita dengan diare akut. Ada beberapa publikasi mengenai bagaimana kita melakukan predicting antara virus dan bakteri. Ada penelitian yang dilakukan di Korea bahwa mereka menggabungkan antara Vesicari Scoring System. Vesicari Scoring System adalah scoring yang diciptakan oleh Tino Vesicari, itu adalah untuk melihat severitas pada rotavirus sebetulnya. Tetapi dimodifikasi kemudian digabungkan dengan CRP. Dan mereka pada penelitian ini menyatakan bahwa itu lebih bisa untuk memprediksi bahwa ini adalah disebabkan oleh bakteri. Sebelum masuk ke Vesicari-nya, penelitian ini juga membandingkan gejala klinisnya. Ternyata kalau vomitnya lebih banyak, ternyata pada penderita yang virus bisa dilihat di sini bahwa perbedaannya signifikan antara yang virus dan bakteri. Yang virus muntahnya lebih banyak. Dan kalau yang kita lihat adalah durasi diare, bahwa memanjang, kalau sudah lebih dari 7 hari, kita sudah mesti waspada. Ingat, apa bukan yang disebabkan oleh bakteri. Tetapi juga harus ingat bahwa post-enteritis, intoleransi laktosa, kita juga tetap akan lihat diare. Pemeriksaan klinis tentunya akan sangat menentukan keputusan klinis kita, judgement klinis kita, apakah kita akan memberikan antibiotika atau tidak. Berikutnya adalah mengenai CRP. Dikatakan bahwa bermakna, tapi kalau kita lihat bahwa antara virus dan bakteri, pemeriksaan CRP darah, kita lihat adalah di sini SD-nya cukup lebar gitu. Jadi kalau menurut saya tidak terlalu bisa kita rely pada CRP. Tapi pada Vesicari score di sini juga menyatakan bahwa yang bakteri ternyata signifikan dengan yang virus. Ini bisa sambil kita pikirkan untuk bisa membedakan antara virus dan bakteri. Ada sebuah penelitian yang baru tahun 2022 ada scoring. Ada yang menciptakan scoring untuk bakterial gastroenteritis. Ada beberapa hal yang di-score di situ. Kalau skornya lebih 5, ada possibility-nya lebih besar untuk bakteri. Di sini ada beberapa parameter yang diambil, ada neutrofil, neutrofil darah, dan suhu, dan apakah ada watery stool atau tidak. Semakin tinggi skornya akan terlihat. Dan di sini bahwa ternyata skornya akan lebih bagus kalau dia tinggi banget, sudah antara 7, 8 ke atas, itu dia akan lebih bagus untuk memprediksikan apakah diare ini disebabkan oleh virus atau bakteri. Tadi sudah disebutkan adanya fecal calprotectin. Fecal calprotectin ini adalah yang kita lihat adalah non-invasive marker. Awalnya memang dilihat untuk membedakan antara IBD atau bukan. Karena ini adalah ikut pada fecal calprotectin ini kita lihat pada neutrofil ya. Jadi berdasarkan kita lihat ada influx neutrofil, maka kita akan melihat adalah peningkatan fecal calprotectin. Di sini ternyata juga bisa membedakan antara bakterial dan virus. Jadi kalau misalnya bakterial ternyata fecal calprotectinnya tinggi. Tapi kita harus ingat bahwa ini penelitian ini adalah yang dilakukan di Ceko ya. Di Cekoslovakia, dilakukan di Eropa. Cut off pada fecal calprotectin itu selalu menjadikan perdebatan. Kalau di negara berkembang seperti di negara Indonesia, kami pernah melakukan penelitian pada anak sehat, fecal calprotectinnya itu bisa 200 ke atas. Padahal kalau di negara barat biasanya cut off-nya hanya sekitar 50. Ada anak dengan fecal calprotectin 300-400 jalan-jalan nggak apa-apa gitu. Nah itu tentunya akan menjadikan hati-hati kalau memeriksakan fecal calprotectin di Indonesia. Fecal calprotectin anak-anak kita ini lebih tinggi gitu, meskipun belum ada penelitian besar untuk menilai cut off untuk negara berkembang atau negara di mana intestinal infeksinya masih cukup tinggi. Tapi pada penelitian ini bisa membedakan antara bakteri dan juga virus. Ada algoritma yang mungkin bisa membantu untuk membedakan antara infeksi ini disebabkan oleh virus ataukah bakteri ataukah yang lain. Jadi kalau ada anak diare
kita curigai adanya infeksi. Kalau ada lendir darah, hampir sama, kita lihat bahwa empirik antibiotik bisa kita berikan. Kalau kita cair, karena ini adalah guideline-nya di negara barat, ada travel history, ya, maka panas, maka kalau dia panas, ada tanda septik, maka kita akan lihat bahwa langsung memberikan antibiotika. Tapi kalau tidak, masih diperlukan untuk stool testing dan memberikan symptomatic treatment terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam pemberian antibiotika. Saya rasa adalah yang terakhir, bahwa take home message-nya untuk kali ini, diare adalah masih merupakan masalah kesehatan, dan sampai dengan saat ini virus masih merupakan penyebab yang terbanyak. Penggunaan antibiotika itu sebaiknya hanya diberikan pada saat betul-betul diperlukan, dan kita perlu membedakan etiologi itu apakah ini virus ataukah dengan bakteri atau parasit. Beberapa parameter bisa kita berikan, bahwa kalau misalnya panas tinggi, ada diare dengan lendir dan darah, ada nyeri perut, kita bisa lihat bahwa itu adalah tends to be bacterial. Pemeriksaan laboratorium tidak rutin untuk dilakukan. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Matur nuwun sangat, Prof. Hanifah, dan juga untuk yang lain. Terima kasih Dr. Alfa. Paparannya sangat informatif dan sangat mudah diikuti. Saya kira akan banyak pertanyaan yang muncul. Saya mencatat sudah lebih dari 10 nih pertanyaan yang masuk. Kita mulai aja Dr. Alfa ya, untuk mempercepat acara ini berlangsung supaya semua bisa dijawab. Ini ada pertanyaan dari Dr. Stanislus Joko Mulyanto. Mohon izin bertanya untuk pemberian parapomisin untuk diare amoebiasis. Dulu katanya ada, sekarang hilang nih katanya Dr. Alfa. Oh iya, betul. Betul Prof. Dulu ada Gabriel namanya kalau nggak salah. Ya. Jadi memang untuk pemberian untuk amoebiasis, untuk amoebiasis memang diberikannya cukup metronidazol. Jadi kita berikan metronidazol saja dengan dosis yang cukup, memang 30-50 mg per kilo. Karena yang sering kali kalau memang amoebiasis, beberapa teman sejawat memberikannya underdose. Jadi oleh karena itu ada beberapa rujukan yang sampai ke Sutomo, betul sudah diagnosisnya, sudah pemeriksaan feses lengkap. Pemeriksaan feses lengkap sudah kelihatan adanya troposit yang ada eritrosit di dalamnya, sudah betul, memberikan metronidazolnya juga sudah betul, tetapi karena underdose, jadi kita melihat nggak sembuh, nggak hilang. Tapi setelah kita naikkan sesuai dengan max dose-nya yang 50, membaik. Jadi saya rasa cukup dengan metronidazol. Dr. Stanislasius ya. Stanislaus Joko Mulyanto. Jadi menurut Dr. Alfa cukup nih pakai metro aja, nggak metro aja. Ya. Parapomisin. Jadi nggak usah besar kalau nggak ada. Pertanyaan selanjutnya, Dr. Uji Chandra nih. Selamat siang Dr. Alfa. Pasien dengan diare bercak darah, apakah sudah bisa langsung dicurigai suatu infeksi bakteri atau disentri dan langsung start antibiotik? Lalu kadang ada pasien datang dengan diare disertai darah, tapi besoknya sudah stop. Apakah tetap diberikan antibiotik? Ya, betul. Nah, tentunya kita juga mesti melihat secara utuh Dr. Rudi Chandra ini. Kalau Rudi Chandra yang betul, ini berarti Rudi dari Sutomo. Nah, kalau misalnya ya ada darah, besoknya nggak ada, hati-hati, jangan-jangan bukan darah itu. Nggak bisa langsung hilang ya kalau kita melihat. Kalau itu memang adanya infeksi, misalnya sigilosis, terus pastikan dulu, karena kalau sudah sama sekali tidak ada darah sama sekali dan tidak ada gejala lain, tentunya kita tidak langsung memberikan antibiotika. Karena kita tahu bahwa diare dengan lendir dan darah ada gejala, kalau Shigella ada panasnya, anaknya juga akan rewel gitu. Kita akan melihat bahwa kita harus melihat secara keseluruhan. Karena dan kembali pada pertanyaan yang pertama, kalau kita ketemu dengan ada diare, dengan ada darah, ada amuba. Negara Indonesia ini masih endemis untuk amuba.
sebaiknya sambil dilihat pasiennya. Curigakan pertanyaannya adalah apakah bakteri atau disentri. Kan ngasihnya bisa berbeda. Yang satu ngasih metronidazol kalau itu amuba, sementara kalau yang disentri kita akan ngasih antibiotika. Kita akan melihat secara keseluruhan dengan gejala klinis yang lain. Nggak hanya darahnya. Karena dan juga jangan dilakukan dikasih double. Saya masih ketemu nih Prof dan juga teman sejawat yang lain dikasih double. Dikasih antibiotiknya iya, dikasih metronidazolnya juga iya gitu. Daripada kelewatan katanya. Ya, saya ingat dulu zaman di puskesmas tuh yang bukan dokter ya, para medis, dia kasih aja semua. Jadi Kasih jangan semua. sampai dokter seperti itu. Dikasih semua. Saya rasa kita tidak seperti itu gitu. Jadi kita akan melihat lagi kembali lagi pada gejala klinisnya. Jadi gejala klinis yang menyertai si BAB berdarah ini. Kalau kita memang kecurigaannya karena amuba, maka kita kasih metronidazol, apa-apa. Tapi Ya. juga jangan langsung kasih double ya, jangan langsung kasih double. Itu yang sebaiknya kita berhati-hati. Ya, Demikian. mudah-mudahan Dokter Rudi Chandra sudah jelas. Kalau nggak jelas silahkan tanya lagi. Lanjut Dokter Alfa ya. Ini Ye, monggo Dokter Prof. Reza Abdul Salam. Izin bertanya dok, dari hasil feses rutin, kecurigaan kausa virus, tapi dapatnya spora yang positif. Adakah tempatnya pemberian oral anti jamur nistatin? Nah, eh, ini sempat kita menjadikan topik diskusi sebetulnya beberapa waktu yang lalu. Kalau misalnya kita nemu misalnya yeast atau apa gitu kan suka-suka di feses itu ada yeast positif gitu. Lihat pasiennya karena kalau diare yang disebabkan oleh jamur, diare disebabkan oleh jamur itu pada anak yang imunokompeten, pada anak yang previously healthy yang asalnya nggak ada apa-apa, sehat itu jarang banget. Jarang banget. Dan sudah ada beberapa literatur bahwa adanya yeast itu kita tidak diharuskan untuk memberikan terapi. Kita mesti pikirkan nanti kalau misalnya pemberian obat anti jamur kalau anaknya misalnya mendapatkan kemoterapi, udah kemo berapa lama, kemudian diare ada jamur, itu kita akan pikirkan untuk memberikan anti jamur. Tapi kalau pada anak yang rutin biasa saja, saya rasa kita tidak perlu memberikan, observasi saja dulu. Ya, jadi Dokter Reza, untuk yang jamur saya kira kalau masih imunokompeten ditaruh paling belakang lah itu kemungkinannya. Yang berikutnya Dokter Alfa dari Dokter Yulia Antolis. Izin bertanya, jika pemeriksaan feses darah samar positif saja tanpa leukositosis feses atau ditemukan Entamuba coli, apakah bisa diberikan antibiotik? Dari Dokter Yulia Antolis di DI Jabar. Oke. Oke, terima kasih Dr. Yulia. Sering kali juga ini kita temukan. Jadi yang menjadikan sebab diare yang dikatakan darah pada diare berdarah pada beladi diare itu adalah yang overt, yang kelihatan gitu. Jadi bukan makroskopik, bukan yang kita periksa pakai bensidin tes misalnya. Jadi yang kita melihat adalah darah, itu yang kita sebagai suatu indikasi, salah satu indikasi gejala di mana kita lebih curiga pada arah bakteri. Dan kemudian Entamuba coli yang wajib kita berikan terapi itu adalah Entamuba histolyticanya, bukan Entamuba coli. Entamuba coli itu bisa merupakan salah satu bakteri komensal. Jadi kalau ada Entamuba coli tidak perlu diberikan antibiotika, Dokter Yulia. Jadi itu jelas ya buat Dokter Yulia pertanyaannya. Yang dimaksud adalah harus yang terlihat mata. Tadi gitu ya Dokter Alfa ya. Iya. Baik. Nah, pertanyaan berikutnya dari Dokter Mervin TH. Ya. Dok, penjelasan tentang ciri feses infeksi bakteri virus. Satu, tentang darah samar dalam feses tanpa tampak makroskopik darah di feses, masuk nggak itu ya? Kemudian kedua, feses berlendir saja tanpa darah, gimana? Diare berciri rotavirus namun hasil lab leukositosis. Apa benar diare rotavirus memang wajar leukositosis? Terima kasih. Ada 3 itu dokter apa ya? Ya, jadi yang pertama tadi sepertinya sudah ya, Prof. Bahwa Ya. kan kita makroskopis yang lebih kita pentingkan. Kemudian yang kedua adalah termasuk juga banyak pertanyaan, gimana kalau mukus aja gitu. Lendir aja, nggak ada darahnya. Kita kalau
feses itu berlendir saja tanpa darah memang bukan hal yang normal. Tapi kita harus lihat apakah tidak ada hal yang lain. Pada diare infeksi bakteri pun itu tidak semua memerlukan pemberian antibiotika. Itu harus mungkin sebaiknya juga kita ingat. Banyak bakteri itu yang nggak perlu. Yang penting itu yang tadi adalah kolera. Kolera harus kita kasih antibiotika. Shigella kita harus kasih. Bahkan kalau misalnya E. coli itu pun tidak wajib memberikan antibiotika. Bahkan ada E. coli yang nggak boleh dikasih antibiotika. E. coli yang hemolytic uremic syndrome itu nggak boleh kita ngasih antibiotik. Nah, oleh karena itu berlendir saja bukan suatu indikasi untuk memberikan antibiotika. Tapi apakah memang disebabkan oleh bakteri atau tidak, kita harus melihat adanya gejala yang lain. Kemudian kalau pertanyaan yang ketiga adalah mengenai diarenya secara klinis itu rotavirus, tapi hasil darahnya leukositosis. Ya, hasil darahnya leukositosis. Ya, Ya, labnya leukositosis nggak jelas nih. Mungkin darah maksudnya atau darah ya? leukositosis feses ya, Prof? Nggak jelas nih. Mungkin maksudnya darah ya. Darah sepertinya kalau disampaikannya adalah leukositosis, karena seringkali kan kalau masuk UGD diperiksa DL dia pasien, meskipun diare akut yang seharusnya kita nggak periksa, kadang diperiksa darah lengkap, dan kemudian menjadikan ini kasih antibiotik. Kalau kita yakin diare itu adalah diakibatkan rotavirus, kita harus melihat apakah ada efek yang lain, karena leukositosis itu kan sebuah respon. Lihat dulu, karena anaknya rotavirus tidak jelek, menurut saya kita tidak perlu terburu-buru untuk memberikan antibiotik. Tunda dulu, kita lihat dulu perkembangannya 1-2 hari. Apakah wajar leukositosis tergantung dari gejala klinis yang menyertai memang. Sebagian besar rotavirus memang tidak leukositosis. Tapi kalau kondisinya nggak jelek, tunda dulu saja antibiotikanya 1 atau 2 hari. Kita masih bisa melakukan observasi. Ya, saya kira kalau kondisinya baik kita pasti punya waktu ya, Dokter. Ya. Dokter Alfa. Baik, pertanyaan berikutnya, Dokter Alman Liwan. Izin bertanya, Dokter, bagaimana membedakan ini murni diare karena infeksi atau malabsorpsi, food intolerance, atau bahkan food poisoning? Terima kasih. Nah, baik. Diare akibat rotavirus ya, yang sebagian besar. Yang sebagian besar itu kan rotavirus itu terjadi adanya pada infeksi rotavirus itu pemendekan villi usus. Nah, pada saat villi usus itu pendek, blanting, gundul, maka kita akan melihat gejala malabsorpsi. Seberapa besar gejala malabsorpsi yang akan kita temui adalah tergantung dari seberapa besar infeksi rotavirus itu mengenai permukaan ususnya. Kalau tentu saja cukup luas, maka kita akan melihat gejala malabsorpsinya. Gejala malabsorpsinya tentu kita akan melihat gejala intoleransi laktosa ya. Maka kita akan melihat kembung, kemudian diarenya berbau asam, kita akan melihat adanya kemerahan di sekitar anus. Ada beberapa center yang mungkin periksa reducing substance yang ada WHO tidak menganjurkan sebetulnya. Tapi kita akan melihat klinis lactose intolerance. Nah, kalau kita melihat apakah ini murni infeksi, bisa terjadi malabsorpsi itu adalah sebagai komplikasi dari infeksi rotavirus yang sedang terjadi. Kalau misalnya tanpa infeksi rotavirus, kita akan melihat food malabsorpsi makanan, maka tentu akan kita lihat gejalanya tentunya kan sudah lebih lama. Dan biasanya pada anak besar. Seperti kita tahu bahwa malabsorpsi laktosa itu kita ras Asia itu sekitar 60% pada saat dewasa adalah lactose intolerance. Tetapi itu adalah akibat dari penurunan kadar laktase yang dari awal lahir itu laktasenya sedikit, tambah lama tambah banyak, nanti pada saat memasuki remaja apalagi dewasa maka laktase itu akan berkurang. Karena kan kita bukan yang permanen, tetapi kita lihat bahwa itu terjadi gejalanya enggak 1 hari 2 hari. Nah, kalau kita melihat ketemu pasien yang rotavirus kemudian memanjang diarenya, bisa jadi jangan lupa bisa disebabkan, ini bukan rotavirus disebabkan oleh bakteri, tapi jangan lupa ada kemungkinan rotavirus yang laktos intoleransinya masih ada. Jadi kita masih akan lihat diarenya akan memanjang.
Dan kita akan menentukan apakah ini food intolerance yang murni tanpa infeksi, tentu kita akan bisa lihat dari anamnesis sebetulnya. Dan juga apakah food poisoning, tentunya kita lihat habis makan apa. Kalau anak bayi 6 bulan tentunya masih ASI. Dan kalau apakah makan makanan kaleng misalnya, tentunya ini kita lihat bagaimana anamnesis kita. Karena kalau food poisoning pun masih ada yang disebabkan oleh bakteri yang menyebabkan terjadinya diare. Mungkin demikian, Prof. Ya, Dokter Alfa, kita masih punya pertanyaan 20 lagi nih. Tuh, masa, Prof? Kita punya waktunya 12 menit. Jadi yang berikutnya Dokter Alfa tolong jawab langsung aja. Boleh, ya, Kita Prof. bisa jawab, kecuali yang memang susah Dokter Alfa terangkan lebih lanjut. Iya, kalau susah saya tanya, Prof, kalau gitu. Dokter Komang Ayu, mohon izin dokter, kapan melakukan pemeriksaan darah lengkap, darah rutin pada kasus diare? Apakah semua pasien yang dirawat inap harus cek darah rutin? Matur nuwun. Enggak, jawabannya tidak harus rutin. Tidak semua pasien diare akut butuh pemeriksaan darah. Oke. Dokter Dodi Firmandani, pertanyaannya susah nih. Bagaimana perkembangan peran genom exome sequencing pada diare? Waduh, ini sulit ini. Pak Dodi Firmandani yang biasanya nanya akreditasi ya, Dok. Kok jadi sulit? Nah, apakah perkembangan peran dari genom atau exome sequencing nih, Prof? Dokter, jadi begini. Kami terus terang di Surabaya, kami sudah melakukan surveillance untuk terutama rotavirus. Jadi kita melihat bahwa ada pergeseran sebetulnya, ada pergeseran dari genom dari rotavirus yang ada di Surabaya saja. Jadi mulai dari awalnya sekitar tahun 2000, kita mulai surveillance sekitar 2015-an ya. 2015-an itu G3 Equine-like, kemudian berubah menjadi G1P8 gitu. Kemudian itu bergeser. Bagaimana perkembangannya? Ternyata bahwa pada saat kita melakukan surveillance itu pada ada genotype dan juga sequencing, bahwa ternyata ada beberapa pergeseran terhadap severitas yang terkait dengan genotype dari rotavirus. Mungkin saya yang bisa menyampaikan adalah di rotavirus karena kami mempunyai penelitiannya. Ternyata bahwa yang genotype yang dikatakan bahwa ini menjadi sering gitu, yang menjadi sering ada, itu ternyata less severe dibandingkan dengan genotype yang ada semacam kayak mutasi baru. Dan tentunya ini akan bisa memberikan perbedaan. Tetapi dalam segi gejala klinis yang kita lihat sehari-hari, kita hanya melihat bahwa ini adalah typically viral diarrhea atau bukan. Itu mungkin tidak terlalu merubah praktek klinis sehari-hari. Tapi kalau kita melihat severity-nya, hati-hati bahwa ternyata terjadi pergeseran perubahan genotype dan ada perubahan pada whole genome sequencing-nya memang. Matur nuwun, Dr. Dodi. Oke. Dokter Adi, pertanyaannya sudah sama nih tentang infeksi jamur. Saya kira kita lewatin aja ya. Dokter Kamilatul Ulia, izin bertanya Dokter Alfa, anak baru ganti sufor, BAB cair ampas lebih dari 3 kali. Tidak ada lendir, tidak ada darah, perubahan warna menjadi kehijauan. Apakah menandakan tidak cocok sufor? Nah, jadi memang saya meng-highlight pada warna hijaunya ya, Prof. Jadi seringkali orang tua khawatir banget kalau warnanya jadi hijau gitu. Padahal hijau adalah tanda bahwa memang ada bile-nya jalan ya. Jadi nggak perlu menghubungi Prof. Hanifah kan kalau warnanya jadi ada kuning bahkan hijau. Prof. Hanifah tenang pasti kan. Nah, jadi warna itu memang tidak menjadikan satu indikator. Jadi warna yang kita perlu khawatir itu hitam, ya. Jadi putih, dempul itu. Nah, kalau putih, dempul, kuning pucat kontaknya ke Prof. Hanifah tentunya. Nah, ini yang sering menjadikan pertanyaan adalah ganti sufornya. Usia 6 bulan itu waktunya dari ganti 1 ke 2. Padahal kemungkinan bukan karena gantinya, anaknya kena rota. Nah, itu yang harus hati-hati. Jangan keburu menyatakan oh, ini karena intoleransi, karena susu formulanya salah gitu. Nah, itu yang kita sebaiknya tidak mengikut pada ibu-ibu. Jadi kita lihat dulu apakah ini bukan disebabkan oleh virus dan sebaiknya kita menggunakan ASI 100%. Ngaten, Bro. Oke. Sebelum saya lanjutkan itu ada chat berita materi online simposium dapat diunduh ya buat yang mau mengunduh di chat. Saya lanjutkan pertanyaan berikutnya, Dr. Ahmad Pratama. Izin dokter, bagaimana penggunaan probiotik dalam tata laksana diare?
Nah, gini. Probiotik itu sampai dengan sekarang masih belum dijadikan sebagai guideline bahwa merupakan suatu terapi wajib, masih belum, karena satu, harganya mahal, yang kedua memang untuk proses diare akut penelitiannya itu menguranginya tidak terlalu banyak, biasanya maksimal 1 hari, maksimal 1 hari. Nah, apakah probiotik itu memberikan efek? Kita lihat bahwa yang konsisten penelitian untuk memberikan efek adalah strain spesifik. Jadi probiotik mungkin bisa, saya banyak meneliti probiotik, tapi juga harus hati-hati bahwa probiotik bukanlah sebuah obat dewa. Jadi ada efeknya. Strain yang konsisten memberikan perbaikan pada penderita diare akut pada anak dan sudah ada meta-analisnya adalah LGG. Tapi yang lain lebih banyak adalah multistrain. Apakah diwajibkan? Tidak. Apakah diharuskan? Tidak. Apakah boleh diberikan? Monggo. Ngaten, Pak. Oke, pertanyaan sama dari Dr. Ifu Amrina Rasyada Selawati ya. Ada Ya. pertanyaan berikutnya. Pada anak usia remaja, ini pertanyaan dari Dr. Riki Febriansa. Pada anak usia remaja, dapatkah diberikan anti diare seperti Atapulgit atau Kautin, Pektin, atau tetap zinc saja? Jika muntah karena debit zinc, bagaimana solusinya supaya bisa diminum? Oke. Terima kasih, Dr. Riki. Apakah obat anti diare diberikan? Jawabannya memang guideline tidak mengizinkan untuk pemberian anti diare. Anti diare. Kalau anaknya besar, pada orang dewasa itu motilitas itu memang berpengaruh. Jadi pada adult itu seringkali kita ketemu bahwa para teman sejawat kita itu memberikan loperamid. Hati-hati kalau pada anak, jangan, karena efek sampingnya dia bisa ilis paralitik. Nah, EBSGAN menuliskan pada guideline-nya itu boleh, itu adalah bukan Atapulgit, Smectid. Itu dikatakan di situ dihidrosmectid itu bisa, kata-katanya adalah hanya dibolehkan saja, tapi tidak harus. Kita harus mengetahui bahwa mengapa? Karena absorben, ini adalah jenisnya adalah absorben, itu tidak menyembuhkan diarenya. Dia hanya menyerap saja, tapi diare yang terjadi rotavirus yang akibat absorpsinya kurang dan sudah ada sedikit sekresi itu tidak berubah. Tidak berubah. Jadi pada banyak penelitian itu tidak merubah durasi diare sebetulnya. Jadi sebaiknya memang tidak diberikan. Untuk masalah zinc, yang menjadikan persoalan adalah seringkali memang muntah. Kalau saya pribadi, mungkin nanti Prof bisa menambahkan, kalau saya pribadi saya merubah ininya, pemberiannya. Karena seringkali yang membuat muntah adalah tablet. Dan kita sudah ada zinc yang kemasannya sirup, yang insya Allah aman, dan ini biasanya lebih acceptable, lebih bisa diterima oleh anak. Ya, saya kira saya setuju pendapat yang terakhir. Ya. Kita lanjut, banyak sekali pertanyaannya. Ya, Pertanyaan yang sama dari Dr. Putri Wulandari tentang kaolin, pektin, saya kira sudah terjawab ya. Lalu pertanyaan berikutnya, diare disertai lendir, tanpa disertai batuk pilek sudah bisa terapi metronidazol. oke. Sumbayak. Diare bersertai lendir, tanpa gejala batuk pilek, kita nggak langsung memberikan metronidazol ya, karena memang belum tentu. Jadi tidak bisa langsung diberikan. Tapi kita harus ingat, kalau diarenya ada juga yang mungkin yang menanyakan, kalau diarenya cair tapi panjang, diarenya cair saja. Ingat tadi ada bakteri yang site-nya berada di usus halus. Jadi nggak ada lendir, nggak ada darah dia, tapi dia bakteri. Salmonella bisa di sana. E. coli juga bisa. Non-typhoidal salmonellosis itu juga bisa kita melihat tanpa lendir dan darah. Tapi kita harus hati-hati. Kalau kita lihat adalah gejala klinisnya. Boleh loh kita itu, kita kira ini rotavirus, tapi kemudian memanjang, kita cek lebih 7 hari masih diare, tapi kemudian masih ada diare ya, nggak lihat ada tanda-tanda intoleransi laktosa padahal. Nah berarti kita cek, mungkin kita melihat periksa darah, kita periksa fase lengkap. Kalau kita curiga itu bakteri, maka kita bisa memberikan antibiotika. Oke, makasih. Ini ada pertanyaan dari Dr. William Cheng.
Nggih. Bagaimana membedakan diare akut yang disebabkan oleh disentri bakteri atau dengan parasit? Kalau nggak ada analisis feses tinja parasit, apakah ada parameter khusus yang disarankan dari feses lengkap? Dan apakah ada tempatnya kita lakukan trial dengan antibiotik 2-3 hari untuk sigilosis, kemudian bila tidak respon, ditambah metronidazol karena curiga parasit. Oke, baik, 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 baik. Ini melakukan modifikasi sedikit daripada langsung ya, gitu. Jadi kalau kita lihat feses lengkap, sebetulnya semoga semua tempat ada feses lengkapnya. Tetapi yang sulit sebetulnya bukan feses lengkapnya saja. Tidak semua analis itu bisa sensitif terhadap mencari untuk tropozoitnya amoeba. Dan selain itu juga dia membutuhkan syarat bahwa fesesnya mesti segar. Jadi kalau kita mau meriksa parasit, fesesnya mesti segar. Kalau nggak segar, maka kita nggak ketemu. Seringkali meskipun itu ada parasitnya, sebetulnya itu adalah Entamoeba histolytica, kita nggak bakal ketemu. Dan satu segar, kemudian yang kedua adalah analisnya terbiasa atau enggak. Dan yang berikutnya lagi, agar kita yakin sebetulnya kita memerlukan feses itu diperiksa 3 hari berturut-turut. Jadi hari pertama, kedua, ketiga untuk meyakinkan bahwa memang benar-benar negatif. Kalau misalnya itu nggak ada, nggak bisa, sudah nggak ada, nggak bisa meriksa feses lengkap, mikroskopnya puskesmas rusak atau gimana, maka kita akan bersandar pada gejala klinis. Jadi kalau kita melihat bahwa untuk Entamoeba histolytica itu mungkin bahasa yang dulu itu namanya walking dysentery ya. Jadi dia itu aktif, anaknya masih parasit kan tidak tampak toksik dibandingkan dengan sigilosis. Jadi kita akan bisa membedakannya dengan pemeriksaan anamnesis dan pemeriksaan fisik yang baik. Insya Allah kita bisa membedakan. Nah, apakah ada trial dengan antibiotika? Kita harus lihat kecurigaan kita pertama. Kita bisa melakukan presumptif antibiotika sesuai dengan keputusan klinis kita. Kalau kita melihat ini adalah Shigella, maka kita akan lihat responnya 3-5 hari. Teruskan. Kalau nggak ada efeknya, maka waktunya kita reevaluasi. Mungkin demikian. Ini pertanyaan yang kalau bisa cepat aja, kita punya waktu 1 menit lagi. 1 menit lagi, Prof. Siap. Apakah ada beda nih Dr. Feliana Husaini ya? Apakah bisa beda sigilosis dan mebiasis dari klinis? Misalnya bau fesesnya. Oh, ya. Ada yang sampai dengan sekarang ya memang bau feses itu tidak dimasukkan di dalam kriteria diagnosis karena memang subjektif ya. Jadi lebih subjektif demikian. Ada yang kalau misalnya yang menyengat betul kayak ada nekrosisnya karena lebih banyak, amoeba nekrosisnya lebih banyak, terus itu akan menjadi baunya lebih menyengat, tapi itu tidak bisa kita jadikan patokan untuk baunya sampai dengan saat ini. Dr. Merdiani Darkuni tanya begini. Bagaimana karakteristik diare yang disebabkan oleh infeksi cacing? Pengalaman kami di daerah pada pasien diare dari hasil pemeriksaan feses banyak ditemukan telur cacing pada usia 6 bulan sampai 1 tahun. Waduh, di mana ya 6 bulan sudah cacingan? Ini di mana daerahnya? Nanti Dr. Merdiani, karena kan cacing itu fekal oral juga ya, jadi kan tentunya 6 bulan asumsinya dia belum berada di pasir atau kan mungkin juga di tanah. Tapi seringkali tipikal tergantung dari jenis cacingnya. Tapi lebih banyak juga yang tidak ada gejala. Seringkali diare kadang bukan merupakan satu gejalanya. Seringkali adalah kalau misalnya kita lihat Ascaris, di mana yang akan kita lihat adalah justru status gizinya mungkin yang tidak baik gitu yang akan terjadi gangguan, belum tentu diare. Tapi sudah di banyak daerah di mana kita itu rutin, kan Indonesia ini termasuk yang rutin untuk melakukan deworming tiap bulan. Vitamin A itu Februari dan Agustus. Ada beberapa tempat yang sekitar bulan Oktober yang melakukan deworming ya. Kita rutin termasuk melakukan deworming. Penelitian kami terakhir yang di NTT itu di daerah yang lebih terpencil, memang mungkin karena program deworming-nya ini kurang berhasil, kami masih banyak mendapatkan cacing, betul. Tapi tidak di usia 6 bulan.
Usianya adalah usia sekitar 3 tahun ke atas gitu. Tapi kalau memang 6 bulan saya rasa yang menjadikan concern kalau mendapatkan kecacingan pada anak usia 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Mungkin Baik. demikian. Baik, saya kira waktunya sudah habis. Saya menutup dengan pesan bahwa apa yang disampaikan Dr. Alfa ini mudah-mudahan membuat kita berhati-hati menggunakan antibiotik. Itu hanya pada pasien yang betul-betul membutuhkan antibiotik. Tetapi jangan ragu-ragu juga menggunakan antibiotik pada pasien yang tepat. Saya kira diskusi tadi sudah banyak sekali kita sampaikan, sudah dijawab oleh Dr. Alfa untuk sebagai pedoman di dalam berpraktek nantinya, sehingga kita Indonesia ini bisa dikenal sebagai, siapa tahu kita bisa publikasi ke depan bahwa penggunaan antibiotik sudah betul pada diare, terutama diare akut seperti hari ini. Saya kira terima kasih untuk partisipasi sejawat Bapak Ibu semua dalam mengikuti online simposium kali ini, dan sampai berjumpa pada online simposium IDAI Rabu depan. Terima kasih. Terima kasih banyak, Prof.